Hey sob, jumpa lagi dengan saya Om Nizar dalam channel YouTube Jaga Jualan. Hari ini saya akan membahas pentingnya data untuk menganalisis pasar online. Nah, di video sebelum-sebelumnya saya lebih membahas materi marketplace secara umum, tapi hari ini saya akan membahas materi secara spesifik sob, agar kalian tetap paham dan mengerti dengan video yang saya sampaikan. Ketika kita berbicara dengan data, maka akan mempunyai definisi dan fungsi yang sangat luas sob, karena memang data memiliki cakupan yang luas dan akurasi ketepatan yang tinggi. Maka ketika kita bisa memanfaatkan data itu dengan baik, maka kita bisa menjadikan data tersebut pedoman yang bagus dan senjata untuk apapun. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, semua bisa dicari dengan data. Misal nih, ketika kita ingin mengetahui kenapa si A bisa kaya walaupun dia tidak bekerja. Nah, kalau kita tebak secara langsung tanpa mencari data si A tersebut secara benar, maka jatuhnya adalah fitnah sob. Dan fitnah itu bisa benar, tapi akan banyak salahnya. Nah, tapi ketika kalian cari tahu data si A tersebut secara lengkap dan tepat, maka kalian akan menemukan kunci kenapa si A tadi bisa kaya walaupun tidak bekerja secara benar dan tepat. Nah, jadi seperti itu kalau kita bisa menggunakan data di kehidupan sehari-hari kita. Nah, di dalam dunia marketplace itu sama sob, ketika kita misal ingin menentukan produk untuk jualan online. Nah, ketika kita ingin menentukan produk dengan sesuai keinginan kita atau sesuka hati kita, maka saya yakin jualan kalian pasti susah terjual, alias kurang laku, karena sekedar menebak-nebak saja. Misal nih, seperti ini. Wah, saya ingin jualan ini aja lah, saya yakin nanti pasti booming produknya. Atau, wah saya cuma punya modal tipis nih, saya pengen nabung dan saya pengen jualan, jadi saya jualan produk ini aja lah biar hemat. Cara seperti itu yang dilakukan oleh seller-seller sekarang sob, sekedar menebak-nebak dan pasti akan berujung boncos di akhirnya. Sudah mengeluarkan modal dan tidak sedikit, bahkan banyak, tetapi kalau tidak menganalisa data pasar dan sekedar menebak-nebak saja, saya yakin jualannya pasti sepi. Dan saya pastikan produknya tidak akan laku. Nah, kejadian seperti itu sudah sering terjadi sob. Apakah kalian ingin mengulanginya? Nah, jangan sampai ya, khususnya sobat-sobat seller online di sini. Nah, makanya saya buat materi ini khusus untuk sobat-sobat seller agar tahu betapa pentingnya data ketika kita harus melakukan riset untuk jualan online, agar jualan kalian sukses dan banjir orderan. Nah, sebelum saya lanjut ke materi yang lebih dalam lagi, silakan yang belum like video ini, like dulu dong. Sebagai apresiasi kalian kepada saya, karena saya selalu mengedukasi kalian setiap harinya. Nah, ketika kita ingin berjualan online, seharusnya kita melakukan riset data pasar dulu sob, untuk menentukan produk yang lagi atau akan tren, atau akan naik-naiknya, agar produk tersebut bisa kita dapatkan dan tidak salah pilih sob. Nah, kita bisa melakukan beberapa cara untuk melakukan riset. Salah satunya dengan menggunakan Google Trend, kemudian menggunakan sosmed, bahkan platform tempat kita jualan pun bisa kita ambil datanya untuk selanjutnya dilakukan riset pasar produk. Nah, hari ini saya akan menerangkan kepada kalian beberapa fungsi atau manfaat data untuk melakukan riset jual beli online. Nah, yang pertama adalah menentukan winning product. Winning product ini adalah produk yang lagi tren dan naik-naiknya. Dengan menggunakan winning product ini sangat efektif untuk mendongkrak penjualan di toko online kalian. Nah, ini adalah andalan bagi seller-seller, yaitu winning product tetapi susah untuk didapatkan. Karena winning product ini bukan ditentukan dari prediksi saja sob, tetapi kita harus melakukan riset pasar produk terbaru dan terlaris yang lagi naik-naiknya. Nah, kita bisa melakukan analisis
dari tempat atau platform kita jualan tersebut untuk mendapatkan winning product ini sob. Dan cara ini sangat efektif dilakukan dan sangat bisa dilakukan untuk menentukan winning product di produk atau di toko online kita. Nah, kita masuk ke manfaat yang kedua, yaitu menganalisa kompetitor. Nah, kompetitor ini adalah saingan kita sob. Jadi ketika kita menjadi seller itu pasti punya kompetitor atau saingan, jadi harus berkompetisi. Nah, ketika seller-seller itu membuat toko baru atau mengupload produk baru, pasti sudah ada kompetitor yang mendahului kita sob. Dan pasti kompetitor tadi sudah punya penjualan yang banyak di produknya, bahkan mempunyai toko yang sangat besar. Nah, dengan data kita bisa menganalisa kompetitor tersebut sob, baik dari omset, kemudian dari harga, dari produk, dan masih banyak lagi. Nah, ketika produk kita tidak laku, pasti kita kepo dong dengan produk yang sama dengan kita di kompetitor. Dan pasti kita ingin tahu lebih dalam keadaan toko yang ada di kompetitor. Nah, benar apa tidak sob? Coba kalau benar bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan cara seperti itu sangat mungkin dan sangat bisa kita lakukan dengan menggunakan data analisis. Kemudian kita masuk ke manfaat yang ketiga, yaitu mengukur penjualan dan harga produk. Nah, seller yang sudah besar dan sudah mempunyai banyak toko pasti sudah melakukan metode ini. Nah, cara ini sangat efektif untuk memantau pergerakan dari produk dan harga produk di pasaran online. Nah, dengan data yang sudah ada, kita bisa mengetahui atau kita akan bisa bersaing dengan harga atau produk yang sudah ada di pasaran. Nah, agar tentunya tidak kalah dengan kompetitor dan produk kita bisa unggul di penjualan. Nah, data harga dan penjualan ini sangat penting jika kita bisa menggunakannya. Karena dengan data tersebut kita bisa memantau dan menjadikan pedoman untuk berjualan dan bisa sukses di jualan online sob. Nah, itu tadi adalah fungsi data yang sangat bermanfaat untuk melakukan riset market. Data, dan data. Nah, ketika kita bisa menggunakan data itu dengan baik, maka akan sangat mudah dan sangat bisa untuk dijadikan pedoman baik untuk apapun itu. Sama jika kita bisa memanfaatkan data tersebut untuk melakukan riset di marketplace online, pasti akan sangat mudah untuk mendatangkan traffic penjualan. Dan dari situ akan menimbulkan banjir orderan sob. Oke, penjelasan saya cukup sekian. Apabila ada trik atau tips apa saja yang ingin saya sampaikan di video selanjutnya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Nah, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru seputar dunia marketplace online. Nah, cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.